Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Saya absen dulu. Arif kemana? Izin. Ashraf, Anissa, Atika, Audris. 1, 2, 3. Bagi jika menanam harta dan berbagi pada sesama, cinta dunia adalah bersama dengan sesama. Tumbuh ego dalam jiwa, hidup gelisah tanpa bahagia. Tumbuh ego dalam jiwa, hidup gelisah tanpa bahagia. Nah, tokoh-tokoh tasawuf itu hidupnya seperti apa? Sederhana, mantap, sederhana. Sederhana itu apa? Berarti beliau bijak dalam mengelola semua keinginan dari diri kita itu harus dipenuhi. Tidak alasannya yang mereka tuh kenapa semua keinginan kita tidak perlu dipenuhi dan tidak harus dipenuhi. Soalnya kita harus hemat. Revaldi dari diri biasanya senang dengan hal-hal yang baru yang nggak pernah sampean lakukan. Nah itu seringnya mengarah ke perbuatan yang kurang baik. Kamu tangan cara. Yang kedua, dari Revaldi memang benar. Kemampuan kita terhadap kalian membelanjakan harta. Ya jika kalian akan membelanjakan harta, lagi seribu. Jangan berlebihan, jangan israf. Walangnya terturun, tapi tidak oleh terlalu medit, pelit. Maka dampak negatifnya apa dan bagaimana cara menghindarinya. Nah kalau sudah tahu semuanya, maka sampean harus bisa menerapkan perilaku hidup sederhana, perilaku hemat, dermawan kepada orang lain supaya kita menumbuhkan sikap cinta kepada Gusti Allah. Oh, kalian itu boleh cinta namanya Rasulullah. Apakah Rasulullah pelit? Tidak. Apakah Rasulullah berlebihan? Tidak. Cinta pada diri sendiri, pandai mengatur keuangan, pandai mengendalikan. Atau boleh menulis hanya karena merasa takut ketinggalan tren? Teman-teman, itu merupakan salah satu tindakan konstruktif. Sebenarnya apa ya arti dari perilaku konstruktif? Perilaku konstruktif adalah perilaku konsumsi yang dilakukan konsumen secara tulus atau tidak. Merupakan sebuah perasaan takut atau khawatir akan ketinggalan suatu hal yang baru. Individu cenderung tidak ingin dirinya ketinggalan dengan hal yang ada, baik itu gadget, fashion, atau kuliah. Yang ketiga adalah gaya hidup serba mewah. Gaya hidup konstruktif seringkali muncul karena adanya keinginan untuk hidup serba mewah, misalnya dengan membeli barang branded atau liburan ke tempat mahal. Gaya hidup yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan dunia semata disebut 1, 2, 3. Israf. Oke, kita kunci jawabannya ya. Kita cek. Hedonisme, mohon maaf. Tim 2. Nomor berapa? 6. Oke, 6. Perbedaan utama antara israf sama takzir. Belum dijelaskan di biro israf sampai dan seperti apa belum? Perbedaan utama antara israf dan takzir 1, 2, 3. Silakan menjawab. Itu
Takdir itu Israf itu israf berlebihan. Kalau takdir itu mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya. Mengeluarkan harta yang tidak ada manfaatnya. Kita cek. Oke, israf berlebihan, takdir sia-sia, tidak ada manfaat. Tapi dari perilaku israf itu kan banyak. Kira-kira yang ditulis Gusiro dijawab hadis pertanyaan ini kira-kira apa? Satu aja. Satu, dua, tiga. Sia-sia. Kita cek. Tim mohon maaf. Tim 4. Tim 3. Ayo tim 3. 11. Oke. Seseorang makan berlebihan hingga membuang sisa makanan. Nah, perilaku ini disebut takdir. Kita cek. Membelanjakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia disebut israf. Yang mana israf? Asal mana terakhir tim 1? Membuang harta untuk hal yang tidak berguna atau salah. Contoh nih, membeli baju langsung 10, tapi yang dipakai saya pernah ya karena tadi bohong ya itu contohnya oke israf terlalu banyak barangnya berguna tapi kita pakainya kita ambilnya terlalu banyak takdir salah penggunaan uang atau barang dipakai untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke. Contohnya gini sampean kurunan ya, tapi dalam hitungan 10 sudah di kelompoknya masing-masing. 1, 20.000. Kira-kira 20.000 itu hari Senin. Uang sakunya berapa, kebutuhannya berapa, tabungannya berapa, keinginannya berapa, sedekahnya berapa. Kemudian yang penting kita tabel. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 ilustrasinya sama, cuma perbedaannya di pertanyaannya. Kalau kelompok 3
3, kenapa ilustrasi ini disebut Isra? Semua soalnya tentang Isra. Untuk kelompok 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Pondok Isma akan menentukan tema sukan yaitu keberagaman dalam persahabatan. Kita akan memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Hasna sebagai kita yaitu dia pintar namun pelit. Sebelah saya ada Sinten Ahdewi apa berani? Teman baik. Di sana. Dimas siapa Dimas? Teman yang butuh. Sekarang sih, tapi harus sendiri aja lah, panjang aja. Aduh, aku tuh capek, sendiri aja lah. Lek luwih itu dibagi aja dikek dhewe. Maaf ya teman-teman, aku pikir aku lagi hal kecil. Aku nggak sadar kalau kalian butuh aku. Kita belajar bareng ya. Nah, ngono memang kok dikek dhewe. Banget sih. Maaf ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Waalaikumsalam. Kenalkan yang dari kelompok 1. Uang saku, saya biasanya menggunakan uang saku untuk apa? Kalau saya untuk makan jajan dan minum. Kalau saya beli jajan dan makan. Beli. Waktunya tidak dong, kan harusnya
Tidak karena sebagian harus ditabung. Tidak karena harus hemat. Ya, saya jajan. Ya karena sering jajan. Di akhir nanti. Oh bagus, soalnya sering HP sama enggak? Ya, bagus. Mana bagus? Buat beli barang. Kebiasaan saya check out di skincare sama jajan. Kebiasaan. Kebiasaan saya check out di jajan skincare bagus. Mereka ada uang sakunya berapa, kebutuhannya berapa, tabungannya berapa, keinginan berapa, sedekah berapa. Selesai, tapi mulai mengikuti gaya hidup tersebut. Ia menggunakan uang sakunya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Bahkan makanan yang dibeli sering tidak dihabiskan. Penyebabnya dari faktor internal dari diri Raffi apa? Kenapa orang seperti itu? Jika membantu melakukan kita membutuhkan bantuan. Keuangan semakin menurun. Kalau dari segi sosial, Gunanya kepedulian terhadap lingkungan dan mendapat olokan-olokan orang. mendapat olongan orang lain. Kalau dari segi lingkungan, dampaknya apa? Pencemaran lingkungan Kenapa kok pencemaran lingkungan? itu Bu. Karena terlalu banyak belanja, akhirnya terlalu banyak sampah. Oke, solusinya kalau berbasis cinta kepada Allah dan Rasul, solusinya gimana supaya tidak naksir? Raffi? Mensyukuri nikmat Allah. Kalau untuk cinta diri, hemat. Oke, ini gue ini kok tapi di depan temannya teh oleh pelaku. Oke, digawe itu masuk Isra. Menuntut hanya berlebihan. Contoh, sampai nangka nanti senggolan sampai kancane, tak terima langsung. Mau ini contoh, dalam menuntut halo belakang. Dampak negatifnya, ya pasti menimbulkan penyesalan, melemahkan rasa syukur dan jadi kebiasaan